Oke, untuk membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan sentimen apa saja yang mempengaruhi pemirsa sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Mas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Nafan. Ya, selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi Mas Vicky. Selamat pagi Mas Afan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz dan berbincang mengenai apa yang tadi sempat disampaikan di segmen sebelumnya mengenai aksi Mhm, korporasi yang dilakukan oleh beberapa emiten mengenai stock split. mhm, Ini sejauh mana dapat memberikan sebuah hal yang positif untuk investor, khususnya untuk mereka yang mhm, masuk kategori investor retail, dan mhm. juga sejauh mana ini kemudian akan memberikan sumbangsi positif lah untuk kinerja dari emiten sendiri. Oke, di sini kalau saya akui bahwasannya emiten-emiten yang menjalankan aksi korporasi dalam rangka stock split ya itu kalau menurut saya memang sepatutnya diapresiasi oleh para pelaku pasar ya, apalagi termasuk dalam kategori para investor retail. Sebab aksi korporasi ini kan bertujuan agar supaya kinerja daripada pergerakan harga saham tersebut akan menjadi semakin liquid ya, dan tentunya juga harga sahamnya akan semakin terjangkau, dan ini juga akan membuat para pelaku investor retail pun juga bisa meningkatkan minat berinvestasi pada saham-saham tersebut tentunya begitu. Dan juga memang kalau secara historical ya so far sih alhamdulillah untuk sebagian besar emiten-emiten yang berhasil melakukan stock split tersebut itu ternyata berhasil ya meningkatkan likuiditas pergerakan harga sahamnya, dan sebenarnya sih ini juga dibantu dengan beberapa katalis positif lainnya, misalkan kinerja laporan keuangan emiten yang semakin progresif, kemudian juga terdapat beberapa sentimen-sentimen positifnya baik itu dari domestik maupun juga eksternal, bahkan juga Oke. sebenarnya juga aksi korporasi lainnya dari emiten yang memang tujuannya dalam rangka untuk memberikan transparansi sekaligus juga good corporate governance gitu terhadap Baik. para pelaku investor begitu. Dan tentunya ini juga bisa berkontribusi dalam rangka untuk meningkatkan frekuensi transaksi ya begitu kalau menurut saya. Oke, bisa lebih liquid dan Oke. berpotensi meningkatkan frekuensi transaksi dan terjangkau oleh investor Mhm. retail. Oke, Iya dari betul. sekian saham-saham yang kami tampilkan di layar tadi, Pak Nafan, ada yang sudah mengumumkan melakukan stock split, ada yang baru rencana gitu. Oke, Anda yang mungkin boleh dilirik oke. terkait dengan rencana aksi korporasi stock split ini, mana yang menarik emiten ya Mas Nafan? Iya, sebenarnya juga, kalau menurut saya ya, dan ini juga kombinasi dengan analisa teknikal, ini kebetulan, Harum ini juga termasuk, menarik untuk dicermati ya, baik itu terkait dengan, aksi korporasi berupa stock split tersebut, maupun juga terkait dengan potensi peningkatan, kinerja fundamental emiten, begitu kalau menurut saya. Oke, apa yang menarik dari stock split Harum ini? Di posisi sekarang di 1.510 dari sebelumnya di Mhm. 2.900-an. Stock splitnya 1:2 ya? Oke, di sini kalau saya melihat bahwasannya untuk Harum ya memang potensinya kalau misalkan jika terjadi stock split ya, maka dari itu nanti juga pergerakan harga sahamnya juga akan relatif lebih terjangkau lagi, lebih menarik lagi untuk dicermati karena sudah mengalami undervalue. Bahkan sebenarnya juga kalau secara teknikal di sini pergerakan Harum ini sudah termasuk dalam kategori oversold ya secara berdasarkan dari indikator RSI. Apalagi juga RSI ini juga termasuk dalam kategori divergence gitu, sehingga pelemahan daripada Harum ataupun juga markup phase itu sudah mulai terbatas gitu. Tadi kan juga kita singgung bahwasannya Harum juga melakukan stock split ya. Tadi juga Mbak Prisa menyebutkan 1:2 ya. Itu pun juga kalau menurut saya ini juga bisa menjadikan katalis positif tambahan. Belum lagi juga sebenarnya Harum ini juga memanfaatkan kondisi eksternal ya, di mana terjadi penaikan tren harga batu bara sering dengan adanya faktor supply chain disruption yang terjadi dalam skala global. Ini juga akan membuat kinerja daripada averaging selling price daripada Harum tersebut
ya kalau menurut saya bisa berpotensi menguat ya, sehingga bisa mampu meningkatkan kinerja baik itu top line maupun juga bottom line. Untuk target price-nya daripada Harum itu sendiri, yang terdekat adalah level 1.575, kemudian yang tertinggi ya adalah level 1.965. Jadi kalau misalkan dari harga tertinggi ini bisa 30% gitu ya untuk potential growth-nya begitu Mbak Prisa. Oke, direkomendasikan masih buy, ada support di 1330, kemudian Betul. target price di 1575, tetapi harus tetap mencermati ya, Mas Nafan, pergerakan dan peluang koreksi dari Harum, karena sebenarnya stock split ini hanya pemicahan nominal saham, berbeda dengan right issue yang penambahan jumlah saham, begitu ya? Iya betul sekali. Oke,